أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadratal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, dan seluruh para habaib, Kiai Haji Anas Basari dan seluruh para masyayikh, Bapak Dr. Emil Alistianto Darda, Bapak Wali Kota dan seluruh Forkopimda Malang Raya, Iksas, Ikmas dan seluruh jamaah salawat bening, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafidhakumullahu jami'an. Malang bersolawat bersama, beningkan hati, sehatkan jasmani dan sucikan rohani. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Para hadir, sebelum lebih lanjut, marilah kita simak tausiah mau'izah dari Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, menjadi spirit kehidupan kita. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minal dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat sepuh lan bini sepuh, para umara, pejabat pemerintah ingkang rawuh, sipil, militer maupun Polri, ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng khadim hadzal majlis syarif, majlis bening Ra'azaim Ibrahimi, mugi-mugi Ra'azaim diparingi sehat panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken Habib Abdul Qadir, Habib Umar, Habib Muhdar,
lan sedaya para habaib, masyaallah nek kula sebutaken boten ceramah saking katahe para habaib, masyaallah. Mugi-mugi sedaya habaib paringi sehat panjang umur, para yai ingkang rawuh, para ustad, para gus, mugi-mugi sedaya para kiai, para gus insyaallah nggih diparingi sehat lan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken sedaya pejabat pemerintah ingkang rawuh, wabil khusus dumateng mati ngomong bapak gak ketuaan, Mas Wakil Gubernur sing Mas, masya Allah, Mas Emil selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, semoga insya Allah Ibu Gubernur diberi oleh Allah kemudahan, kelancaran, Bu Khofifah untuk insya Allah melaksanakan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur. Jenenge Bu Khofifah enteng, berangkat ya enteng. Ingkang kawula mulyakaken Wali Kota Malang Ustadz Sutiaji, sebab rutinane bareng kali kula. Mek nasibe iki dadi wali kota, aku dadi wali Allah. Iku cita-citane tapi yo gagal pisan. Iki sing penting gak dadi wali Allah, dadi wali kota. Insyaallah dadi wali murid mawon kula. Bapak Sutiaji yang insya Allah besok beliau juga akan melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberi kemudahan, kelancaran, kesehatan untuk beliau dan kotanya ditinggal jadi kota yang aman. Kali ini beliau harus ada di Mekah untuk mendoakan kita semua masyarakat Malang. Amin, Allahumma amin. Bapak apa nih kira? Dandim, Danrem, dan Denpom nyebute repot apa meneh dadi Dandem. Mugi-mugi TNI nggih di bawah kepemimpinan Bapak Kasat Pak Dudung nggih, semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin lan hadirat kaum muslimin lan muslimat, mugi-mugi kula lan panjenengan angsal barokah sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Malam ini temanya adalah Malang bersolawat. Masya Allah, Malang bersolawat, yang insya Allah ketika orang Malang bersolawat turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bukan shollu 'alan nabi pakai fi'il madhi tapi pakai fi'il mudhari' menunjukkan alat takfir. Enggak sekali Allah itu, enggak sekali malaikat sekolawat kepada Nabi Muhammad, makanya pakai yusholluna 'alan nabi. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau pernah berkata, kira-kira Allah saat ini sedang apa? Orang bingung, sedang apa? Sedang sholawat kepada Nabi karena pernyataan atau ayat yang mengatakan dan senantiasa Allah sholawat kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memberi contoh dan para malaikatnya pun bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu, gak ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, sebab sing seneng sholawatan niku sing beriman. Nek sing gak duwe iman krungokno sholawatan iki kupinge suker, kupinge panas nggih. Apa meneh sing bid'ahno sholawatan kobong kupinge wis. Dia nggak kena mukhitab. Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, shollu, sholawatlah kalian, pakai fi'il amr, amrnya jazim. Maka ulama nanti beda pendapat, jadi 5 pendapat tentang wajibnya sholawat. Kapan sholawat itu wajib? Ada yang mengatakan setahun, seumur hidup sekali seperti haji, karena kalimat shollu nggak ditentukan. Ada yang mengatakan di setiap majelis, ada yang mengatakan di setiap doa. Tapi kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu mengatakan wajib sholawat fi kulli sholah, di setiap sholat manapun. Nggak ada sholawatnya, nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi sholawatan sing wajib niku ndek sholat. Yang seperti ini sunnah. Ono wong sholawatan iku mulai jam 2 bengi, subuh jam 8. Sunnah dilakoni, wajib ditinggal. Niku koyo wong serbanan tapi sempakan tok. Kira-kira nggih Pak, nek wonten tiyang serbanan koyo kula tapi sempakan tok, wong niku gendeng apa edan? Gendeng apa edan? Kon yo ngono. Nek sholawat mulai bengi subuh jam 8, kon iki gendeng apa edan? Wajib dulu kan. Di mana sholawat yang wajib? Di sholat. Setiap sholat sunnah pun wajib sholawat di tahiyat atau tasyahudnya. Kalau enggak sah sholatnya. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Maka daripada itu Allah perintahkan untuk kita, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu, dan salamlah kepada beliau taslima. Ditakid taslima, salam. Salam kepada Nabi, karena Nabi itu hadir. Makanya khitabnya adalah khitab untuk yang hadir ketika sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabi, assalamu alaika. Kalau Allah itu, kalau Nabi Muhammad itu nggak hadir, maka sholawatnya assalamu alaihi ayyuhan nabi. Maka itu Nabi SAW hayyun fi qabrihi wa hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad hidup. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya. Mereka hidup, apalagi Nabi Muhammad. Dan kita yang senang sholawat, jangan khawatir, Nabi juga hidup di hati kita. Hai, Nabi Muhammad hidup dalam kehidupan kita, tiada lain karena kecintaan kita kepada beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau ada toko minuman keras jualan, kasih korting bagi yang namanya Muhammad. Kon krungu kabar apa enggak? Apa HP-mu rusak? Wonten diskotik, kemudian yang namanya Muhammad dapat gratis minuman keras. Waduh, pengen tak lupa bae wong. Cuman gak oleh. Terus gimana? Kesian. Mereka nggak kenal Rasulullah SAW. Dan kita yang mencintai beliau Nabi Muhammad, hati tersayat. Tapi alhamdulillah kita nggak perlu khawatir, karena pejabat-pejabat di negeri ini semua umat dan pencintanya Nabi Muhammad. Terus gak usah demo, gak usah macem-macem, gak usah. Sebab tempat-tempat itu pasti ditutup oleh pejabat yang mereka umat dan pencintanya Nabi Muhammad SAW. Pasti. Bukan kita aja yang tersinggung. Semua yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad tersinggung. Dan alhamdulillah pejabat-pejabat sudah mulai nutup. Mugi-mugi tutup sak lawase, tutup terus-menerus, gak ganti jeneng sing liyane. Amin Allahumma. Amin. Salam kepada beliau baginda Muhammad SAW. Nah, kita di tempat yang mulia ini, Masya Allah, banyak sholawat sama Nabi. Padahal Rasulullah mengatakan sholawat sekali dibalas 10 oleh Allah. Sampai sholawat di sini ada nggak sekali? Lebih. Kalau sekali dibalas 10 sholawat. Sholawat Allah untuk umatnya itu rahmat. Allah kasih 10 rahmat buat kita yang sholawat kepada Nabi sekali. Yang 10 kali dibalas 100. Yang 100 kali dibalas 1000 oleh Allah.
Adapun kalau kita tanpa sengaja sholawatan, fa'lana ya Rasulullah, Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu, terus gak sengaja di majelis ini sampai kita sholawat 1000 kali. Sholawat 1000 kali itu mungkin. Makanya sampai nojok mulut kok gini, bubar jam 2 bengi ae. Sholawat biar banyak. Kalau 1000, dalam riwayat disatakan zahamat kadifahu katifil jannah, berdempetan pundaknya dengan pundakku nanti di surga, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perbanyak sholawat kepada beliau. Hadirin, kita ini kan hidup ini punya masalah. Di dunia ini masalah yang paling gak enak itu apa? Sumpek. Loh iya, kon dadi pejabat lek sumpek wis percuma. Kon dadi wong sugih sumpek percuma. Kon dadi apa ae lek wis uripmu sumpek merengut, aja meneh kone sing delok raimu lho sumpek. Orang di dunia ini paling gak enak itu kena penyakit sumpek. Sudah nggak ada nikmatnya, penyakitan sembarang kali gara-gara sumpek. Makanya kita doakan sama Allah, minta farijil ham ya kasyifal gham, ya Allah angkatlah sumpek, angkatlah sumpek. Nggak enak urip sumpek tuh, gak enak wes hadirin. Dan nanti di akhirat paling gak enak urip iku nek nggawa dosa. Nanti di akhirat wis gak ono sumpek-sumpekan, masalahnya dosa. Kalau sudah bawa dosa, hancur udah. Nah, subhanallah. Ini ada seorang sahabat, Ka'ab bin Ubay. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyak semestinya aku bersolawat untukmu ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Masyita, sakarepmu." Kata beliau, "Rubu ya Rasulullah, 1/4 wiridku dalam tiap hari sholawat kepadamu. In syi'ta fa'zita fa'in zita fa khairun lak." Tambahno ya gak apa-apa, dilebihi juga gak masalah. "Ya Rasulullah, 1/2 bagus, ditambahi juga gak apa-apa." "Ya Rasulullah, 2/3 bagus, ditambahin juga gak apa-apa." "Ya Rasulullah, mulai bangun tidur sampai tidur sholawat tok kepadamu." Wes sholawat tok. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Rasulullah kalau ada orang mulai pagi sampai malam sholawat? Bid'ah? Overdosis? Hulu? Kata Nabi kata Rasulullah, "Masyita, nggak apa-apa, sakarepmu." Bahkan Nabi mengatakan, "Idzan, kalau kau seperti itu, idzan yukfa hammah wa yughfar biha dzambuk." Kalau kau seperti itu, uripmu gak bakal sumpek dan nanti di akhirat dosamu diampuni oleh Allah. Subhanallah. Maka kata ulama, salah satu amalan ibadah yang keuntungannya dunia akhirat, di dunia senang, di akhirat senang, adalah perbanyak sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sumpek ilang kabeh. Sing hadir iki tak delok mulai mang seneng kabeh ini. Sing ngake utange iku mulai mang tak delok lali utangnya aku lho. Mulai kok kene sumpek maneh kon. Masya Allah. Kita semuanya hadirin melalui majelis sholawat atin itu seneng bunga. Ini semua berkat sholawat, menyebut nama kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu majelis sholawat yang ada di Kota Malang ini Masya Allah menjamur. Saya suka, saya senang lihat seperti ini. Yang nggak benar itu kalau ada saingan, tapi saya kira itu nggak ada. Insya Allah semuanya mau mengajak orang cinta kepada baginda Muhammad. Kulo niki saya kasih tahu, ini pengalaman pribadi. Zaman kulo tasih SMP rin, waktu saya masih SMP gitu. Nek tahun baruan itu abah saya itu langsung nyewakan, belikan tiket bioskop yang mulai jam 8 sampai subuh. Apa jeneng all in one boba. Saking takutnya
kalau saya tahun baru itu gak kena. Itu beliau belikan tiket saya sama sepupu saya itu kok no tiket ben tahun. Engko lewes jam 2:30 mau subuh itu pulang, saya lihat di jalanan iki kubam-kubam geletak kabeh di jalan. Orang mabuk-mabuk itu di jalanan malam tahun baru. Bener ya? Eling gak kon? Lek kon eling kon tuwek. Padha mbek aku. Saya masih ingat di jalanan itu di Dinoyo, di alun-alun, itu orang sudah ngeblak semuanya. Mari ngombe mabuk tahun baru. Subhanallah. Tapi dakwah para ulama dan habaib ini nggak kenal putus asa. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, subhanallah, saya malam tahun baru itu di Masjid Nur itu yang hadir 20.000 ada sholawatan. Belum majelis yang lain. Mau pulang ke Batu jam 1. Riyadul Jannah mudun putih kabeh teko Batu nang Malang. Saya bilang ya Allah, iki 20 tahun sing dhisik gak ono. Biyen keubang nyosop kabeh di jalan. Ini semua berkat sholawat kepada baginda Muhammad. Sampai malam tahun baru pun orang Malang, Pak Sutiaji, malam tahun baru mercon berkurang sekarang. Yang ada adalah kumandang sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Mugi-mugi pemerintah gak ngelarang maneh. Sumpah loh aku. Kena PPKM ya. Penurunan pendapat kiai dan mubalik. Awak kurus, dompet kurus. Aku sampai batin bibit kodir. Iki lek PPKM setahun mana yang soleran dari kiai ini. Pondok tak rubah jadi hotel wis yo. Tapi alhamdulillah Pak Sutiaji tadi ngasih kabar gembira juga buat kita. Habib, kita mau buat nanti September. Habib, kita dengan Ar-Ridwan, dengan pemerintah Kota Malang, buat sholawat di stadion, Habib. Ngundang habaib sa Indonesia. Sopos Habib pilih sakarepmu. Ngundang Kiai insyaallah Gus Baha, Habib Jindan, kemudian Habib Syekh dari Solo mau diundang wis kuat di kedian iki. Kuat ada naik ngundang Habib. Lho ya gak apa-apa arek daripada ngundang konser nggak karu-karuan ngono. Lah mending iku daripada ngundang Ronaldinho ya. Piro ngundang wong siji ku rek. Mending masyaallah habaib kabeh diundang sholawatan sak Malang wis gatek lampu murup. Apa men dikek lampu? Di mana katanya Pak Sutiaji di balai kota gimana? Di stadion, Beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah, wis mugi-mugi lancar nih nanti. Alhamdulillah. Memang harus begitu. Ini negeri ini kalau mau aman, setiap kota, bukan cuma Malang bersolawat, kabeh solawatan, Surabaya bersolawat, Trenggalek bersolawat, Solo bersolawat, kabeh bersolawat. Aku tahu diundang nang Malaysia, kucing bersolawat. Sumpah ya, kucing loh ini. Ro kucing kan? Jenenge kota kucing, tapi kucing bersolawat. Aku bingung, oh ono kucing solawatan. Aku ditikus melok solawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya perbanyak sholawat. Untungnya sholawat ini sudah nggak bisa dibicarakan. Keuntungannya, keutamaannya besar. Mau di dunia, sampai di barzakh, sampai di akhirat. Saya akan bacakan satu-satu sing cepet ae wis. Yang pertama di dunia. Orang kalau banyak sholawat di dunia, semua kesulitannya diangkat oleh Allah, sumpeknya diangkat oleh Allah. Risiko yang pertama. Yang kedua, orang kalau banyak sholawat meninggal dunia, Allah perintahkan semua makhluknya di alam ini sholawat atau istighfar untuk dia ketika dikuburnya. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamatihi. Di kitab I'anatul Talibin, pembukaannya mengatakan orang yang di dunianya banyak sholawat, seneng sholawatan, majelis sholawatan seperti ini,
Niku nek sedo, gak usah khawatir. Godong, rumput, watu, semua makhluk yang gak bisa dihitung jumlahnya, minta ampun sama Allah bagi orang yang senang sholawat. Kemudian di kuburan kata Rasulullah, aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri. Sing pengen kuburane jembar padang, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Fa innaha nurun ala sirat. Barang siapa yang banyak sholawat, nanti ketika nyebrang di jembatan yang disebut sirat, adaqu minas sya'ri wa ahaddu minas sayf fi matni jahannam. Bawahnya ini api neraka, jembatannya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Orang takut lewat di sana. Kata Rasulullah, yang banyak sholawat ini nanti dapat nur. Kalau sudah dapat nur, neraka iki ngomong kepada kita yang ada la ilaha illallah dan suka sholawat, ya hadza, hei mas, mur ala sirat, cepetan lewat to jembatan, fa inna nurak yudfi'u lahabi, karena cahayamu bisa memadamkan panasnya neraka. Bayang no, sampai neraka angkat tangan. Wes seneng sholawatan, wong bening cepetan lewat to kong lek gak iki padam neraka iki gara-gara cahaya. Wa innaha nurun fil jannah. Dan sholawat ini akan membawa cahaya di surga. Cahaya apa di surga? Surga itu wis padang. Dan apa dikei cahaya? Buat apa kita butuh cahaya di surga? Nurun fil qabri, iya. Nurun di kuburan, iya. Cahaya di kuburan, pepeng kuburan peteng. Di swarga dikei nur lho, kaya apa? Nur yang di situ adalah laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur itu adalah Nabi Muhammad. Orang yang gemar sholawat nanti di surga bersama sang nur beliau Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Wa man sarrohu an yalqallah. Setelah itu dibangkitkan manusia. Setelah di barzakh manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, masuk ke surga. Apa kata Allah? Man sarrohu an yalqallah wa huwa anhu radin falyukthir minas sholati alayya. Barang siapa yang pengen ketemu Allah dan Allah ridho kepadanya, perbanyaklah sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Wis cukup. Di dunya, di kuburan, di sirat, ditambah maneh di mahsyar, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang nanti di padang mahsyar yang paling dekat sama Rasulullah yang banyak sholawat. Terus masuk surga, ketemu Allah, Allah ridho. Itu keutamaan sholawat. Kurang, tak tutup satu lagi dengan keutamaan sampai surga. Apa kata Rasulullah? Aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Wong sing paling akeh sholawat di dunya, wong sing paling akeh bojone di swarga. Makane kon sing seneng sholawat lek gak mampu rabi maneh sabar wae. Paling akeh bojomu di swarga. Nek di dunya iki repot, rodok gak aman. Waduh ruwet ya diri wis salah. Takut Nabi Qadir yang pengalaman itu. Waduh lah kurus Nabi Qadir iki. Wong siji ganyang apa meneh papat kok. Masya Allah hadirin, terus di dunia daripada rapi maneh ketemu ruwet stres ilang kabeh. Senenge uripmu sabaro, sholawatan sing akeh. Ya Rob, bojo akeh di swarga ya Rob. Amin. Kon ngamini tok wedi apa meneh rapi. Top lho wong-wong iki rek. Tapi gak apa-apa. Ojo meneh kon Fir'aun sing kaya ngono ana robukumul a'la lho wedine di bojone. Dadi lek sampean wedi ku gak apa-apa, sudah biasa. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terus ngomong sholawat dan keutamaannya gak nutut sudah. Semuanya Allah dapat, makanya berkati sholawat. Dan di sholawat ini insya Allah nahi mungkar. Jangan dikira sholawat itu terus wong-wong itu lah bagiannya sholawat. Mungkar-mungkar ini ya apa? Kudu ono wong gak. Sholawat ini juga nahi mungkar.
Berapa banyak tempat-tempat kemaksiatan lepas, hilang, punah berkat majelis sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya wesiku. Mari ayo hadirin sholawat dan ajak orang-orang untuk banyak hadir majelis-majelis sholawat. Insya Allah, mugi-mugi khususnya para pemimpin-pemimpin di negeri kita ini semua diberi oleh Allah kemudahan, taufik untuk meramaikan majelis-majelis sholawat di setiap kotanya. Karena terus terang berkat sholawat niki kemungkaran mengurang, berkat majelis sholawat niki kriminal juga berkurang, berkat majelis sholawat ini akhlaknya anak muda-muda yang suka narkoba juga hilang. Loh nggih, pengalaman saya di majelis Ar-Ridwan itu ada anak-anak yang rokon pang-pang dut sing kupinge di ya ditindik. Ono sing kupinge tindikane gawe gembok. Dipikir tambah ganteng kayak pintu gembokan raimu. Itu asalnya cuma ikut konvoi. Kok didelok ono konvoine sekolem-kolem ejes. Sudah begitu selesai ke majelis wong hadir majelis mulai lho arek. Tapi subhanallah kadang-kadang kepingin melok, mulai ikut, masya Allah hadirin. Sekarang mereka istiqomah hadir. Wonten sing biyen tato-tato bajingan, masya Allah hadirin, mereka sekarang lebih istiqomah kalah kita. Maka ini semuanya, makanya kalau ada pemimpin nggak suka majelis sholawat ini preman untuk pemimpin. Lu ya apa sih Rek? Masa pemimpin nggak seneng rakyatnya itu bagus, rakyatnya berakhlak, rakyatnya itu berbudi luhur yang benar. Gimana caranya? Banyakin sholawat itu delana aman. Nggak akan pernah mereka itu menggulingkan pemerintahan, nggak akan pernah mereka mencaci maki bahkan. Kenapa? Karena diajarkan dengan sholawat, kata Rasulullah bahwa beliau mengatakan khairukum ahasinukum akhlaqo, dalam riwayat khairukum aktsarukum alayya sholat. Maka kata guru saya Habib Umar mengatakan wong sing seneng sholawat kudune akhlake nggih sae, wong sing akhlake sae nggih kudune kata sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sholawat kita ini insya Allah sampaikan sampai kepada Allah, sampaikan kepada Rasulullah, dan majelis ini membuahkan syafaat Nabi Muhammad, membuahkan kebahagiaan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Ra'azaim diparingi sehat, paringi panjang umur, istiqomah bimbing kula kali panjenengan cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Habib Abdul Qadir mimpin majelis Ar-Ridwan diparingi sehat, diparingi panjang umur, saged senantiasa istiqomah ngajari akhlak, mencintai Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para habaib yang lainnya. Begitu juga Bapak Wakil Gubernur, begitu juga Bapak Wali Kota Malang. Insya Allah beliau-beliau semuanya diberi oleh Allah kesehatan dan senantiasa oleh Allah dibimbing di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.